Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 28. Orang berkepala botak itu pun kemudian melangkah mendekati Paksi sambil berkata, "Jadi nasibmu lah yang ternyata paling buruk. Kau akan mati lebih dahulu dari Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Justru karena kau terlalu bernafsu untuk ikut campur dalam persoalan orang lain. Bahkan kau akan mati lebih dahulu dari kawanmu itu." Tetapi Paksi yang berusaha menyesuaikan diri dengan sikap Wijang itu pun tertawa. Kemudian menghentakkan tongkatnya di tanah sambil berkata lantang, "Ayo, botak. Tongkatku akan meretakkan tulang tenggorokanmu." "Hi, kenapa tidak kau pakai ikat kepalamu itu?" Orang berkepala botak itu tidak tahan lagi mendengar kata-kata Paksi itu. Ia pun kemudian memutar tongkat besinya sambil berkata, "Apa arti tongkatmu itu, anak iblis?" Paksi tidak menjawab. Tetapi ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung masih saja berdiri termangu-mangu. Berbagai pertanyaan telah membelit jantung. Tiba-tiba saja dua orang anak muda telah melibatkan diri dalam pertempuran yang memang kurang seimbang, karena Repak Rembulung dan Pupus Rembulung memang mengalami kesulitan untuk melawan 7 orang yang berilmu tinggi. Tetapi apakah tujuan mereka sebenarnya? Repak Rembulung dan Pupus Rembulung yang terbiasa hidup di dunia yang hitam itu memang tidak dapat cepat mempercayai seseorang. Dalam satu usaha untuk bekerja bersama pun mereka selalu saling curiga. Tetapi untuk sementara kehadiran kedua orang anak muda itu menguntungkan mereka. Setidak-tidaknya lawan mereka berkurang. Jika Pupus Rembulung melawan 4 orang, maka lawan mereka masing-masing akan berkurang 1 orang, orang yang bertubuh tinggi dan berdada bidang, yang semula ikut bertempur melawan Pupus Rembulung telah terikat dalam pertempuran melawan salah seorang dari anak muda itu. Sementara itu, orang yang berkepala botak itu akan bertempur melawan anak muda yang bersenjata tongkat. Namun orang yang berkepala botak itu pun kemudian berteriak, "Jangan biarkan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri." Orang-orang yang lain pun segera menyadari. Karena itu, maka serentak mereka pun bergerak. 2 orang berhadapan dengan Pupus Rembulung, sedangkan yang 3 orang mengurung Repak Rembulung. Dengan demikian, maka keseimbangan pertempuran itu pun berubah. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung tidak lagi mendapat tekanan terlampau berat. Meskipun mereka masih harus memeras kemampuan mereka untuk melindungi diri, namun Repak Rembulung dan Pupus Rembulung masih mempunyai kesempatan untuk sekali-sekali menyerang lawannya. Namun lawan-lawan mereka pun berilmu tinggi, sehingga sulit bagi Repak Rembulung dan Pupus Rembulung untuk mampu menembus pertahanan mereka. Sementara itu, orang bertubuh tinggi, berdada bidang dan bersenjata golok itu pun terkejut ketika mulai terjadi benturan-benturan dengan anak muda yang bertingkah laku kasar itu. Orang itu memang sudah mengira bahwa anak muda itu tentu merasa memiliki ilmu yang tinggi, sehingga ia berani memasuki lingkaran pertempuran yang rumit itu. Namun ternyata tenaga Wijang di luar perhitungannya. Demikian pula ketangkasannya bergerak. Meskipun dengan kasar, namun anak muda itu mampu bergerak dengan cepat. Orang bersenjata golok itu harus menghadapi kenyataan. Anak muda yang semula akan dapat diselesaikan dengan cepat itu, justru mulai mendesaknya. Serangan-serangannya datang seperti hentakan-hentakan hujan rogrok asam. Demikian datang beruntun dengan derasnya, namun dengan tiba-tiba saja berhenti, seakan-akan ia menunggu serangan-serangan lawannya. Sementara itu orang yang berkepala botak, yang bertempur dengan tongkat besi, juga terkejut ketika terjadi sebuah benturan yang keras. Tongkat anak muda itu tidak patah. Orang berkepala botak itu menyadari bahwa kecuali tongkat itu bukan tongkat kayu kebanyakan, namun agaknya kemampuan anak muda itu mempergunakan tongkatnya juga berpengaruh, sehingga benturan yang terjadi itu tidak mematahkan tongkat kayunya. Orang berkepala botak itu harus menjadi semakin berhati-hati. Di setiap benturan rasa-rasanya tongkat kayu orang itu telah menghisap tongkat besinya, sehingga orang berkepala botak itu harus memeganginya dengan eratnya. Dengan demikian pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Meskipun Repak Rembulung telah kehilangan seorang lawannya yang berilmu tinggi, tetapi Repak Rembulung tidak menguasai lawan-lawannya. Ketiga orang lawannya telah berusaha menebar dan menyerang Repak Rembulung dari arah yang berbeda-beda. Sementara itu Pupus Rembulung memang tidak banyak lagi mengalami kesulitan. Lawan-lawannya tidak lagi mampu menembus pertahanannya.
Tetapi kemampuan kedua lawannya bertempur berpasangan membuat Pupus Rembulung kadang-kadang masih harus berloncatan surut. Yang kemudian telah terdesak adalah orang yang bersenjata golok. Ternyata goloknya yang besar, sulit sekali mengimbangi kecepatan gerak sepasang pisau belati di tangan anak muda yang bertempur dengan keras dan kasar itu. Bahkan orang yang bersenjata golok itu merasa heran, bahwa ayunan golok yang kuat, ternyata mampu ditangkisnya dengan perisai yang melingkar di pergelangan tangannya. Anak ini benar-benar anak iblis, geram orang bertubuh tinggi yang berdada bidang dengan golok di tangannya itu. Dengan demikian, maka orang bertubuh tinggi itu pun harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengatasi kemampuan gerak serta kegarangan anak muda yang bersenjata sepasang pisau belati itu. Namun Wijang pun semakin mendesaknya. Pisaunya bergerak menyambar-nyambar, sementara ayunan golok yang besar itu seakan-akan tidak mampu menghambatnya. Karena itu, maka orang itu harus berloncatan mundur. Sekali-sekali meloncat beberapa langkah untuk mengambil jarak serta memperbaiki keadaannya. Tetapi Wijang tidak memberikan banyak kesempatan. Setiap kali lawannya berloncatan mundur, Wijang pun segera meloncat memburunya. Sepasang belatinya berputaran dengan cepat menyambar-nyambar. Orang bersenjata golok itu pun semakin mengalami kesulitan. Ia adalah seorang yang terhitung garang dan kasar. Tetapi lawannya yang muda itu seakan-akan telah menjadi buas dan liar. Paksi sekali-sekali sempat melihat bagaimana Wijang mendesak lawannya. Loncatan-loncatan panjang, ayunan tangannya yang menggenggam pisau-pisau belati. Bahkan sekali-sekali Wijang itu menerkam lawannya seperti seekor harimau lapar. Namun kemudian menyerang dengan kakinya mendatar. Ketika lawannya berteriak nyaring sambil mengayunkan goloknya, maka Wijang pun berteriak pula. Lebih keras dan bahkan melengking. Demikian ketika lawannya mengumpat, maka Wijang pun mengumpat lebih kasar. Sementara itu, Paksi yang mencoba menyesuaikan diri, ternyata banyak mengalami hambatan dari dalam dirinya sendiri. Sekali-sekali Paksi pun mencoba berteriak. Tetapi tidak dapat sekasar Wijang. Paksi memang sering berteriak untuk menghentakkan kekuatannya. Tetapi terdengar wajar. Tidak seperti aum seekor harimau lapar atau seperti jerit serigala di terang bulan. Meskipun demikian, Paksi pun sudah banyak berubah. Ia tidak mencerminkan dirinya sendiri. Orang berkepala botak itu pun kemudian harus menghadapi kenyataan. Lawannya yang masih muda, bersenjata tongkat ternyata tidak dapat ditundukkannya. Bahkan semakin lama orang itu justru menjadi semakin terdesak. Namun satu hal yang membingungkan orang itu adalah, bahwa sulit sekali baginya untuk mengenali ilmu dan sifat lawannya. Sekali-sekali Paksi memang bertempur dengan ilmunya yang mapan. Tetapi kemudian tata geraknya menjadi kacau. Tetapi satu hal yang membuatnya pening. Tongkat anak muda itu seakan-akan dapat menggeliat. Benturan yang keras pun terasa menjadi lunak, sehingga tongkat kayu itu tidak patah oleh tongkat besinya. Namun ujung tongkat itu mulai mematuknya. Semakin lama semakin sering. Ketika pundak orang berkepala botak itu terdorong oleh ujung tongkat Paksi, maka orang itu hampir saja kehilangan keseimbangan. Namun orang berkepala botak itu terkejut ketika kawannya yang bertubuh tinggi dan berdada bidang berteriak marah. Ujung belati Wijang telah menggores dadanya. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung masih harus mengerahkan kemampuannya yang mengimbangi lawan-lawannya. Namun nafas mereka tidak lagi terasa berdesakan di lubang hidung. Bukan saja karena mereka memaksakan diri mengerahkan kemampuannya untuk melindungi diri dari lawan-lawan mereka, tetapi juga karena kegelisahan yang mencengkam. Dalam pada itu, 3 orang yang bertempur melawan Repak Rembulung itu menyadari kesulitan yang dialami oleh kawannya yang bertubuh tinggi, berdada bidang dan bersenjata golok itu. Karena itu seorang di antara mereka telah memberi isyarat untuk meninggalkan Repak Rembulung untuk melibatkan diri, bertempur melawan anak muda yang bersenjata sepasang pisau belati itu. Anak muda yang bertempur dengan keras dan kasar. Bahkan kadang-kadang menjadi liar. Dengan demikian keadaan Repak Rembulung menjadi semakin baik. Ia tidak lagi mengalami terlalu banyak kesulitan. Meskipun kedua orang itu bertempur dengan garang, tetapi sulit bagi keduanya untuk menembus pertahanan Repak Rembulung. Wijanglah yang kemudian harus bertempur melawan 2 orang lawan. Tetapi ternyata ilmu Wijang benar-benar tinggi. Kedua orang lawan Wijang menjadi bingung. Mereka bertempur dengan keras dan kasar. Tetapi Wijang bertempur dengan cara yang lebih kasar lagi.
Kedua pisaunya berputaran. Namun kedua kaki Wijang pun bergerak dengan cepat menyambar-nyambar. Adalah di luar perhitungan lawannya, bahwa kaki Wijang juga membaurkan debu. Melontarkan batu dan serangan-serangan yang liar lainnya. Dari iblis gila manakah kau sadap ilmumu? Hi, teriak salah seorang lawan Wijang itu. Wijang meloncat menyerang sambil menjawab. Kau yang berguru pada iblis. Lawannya tidak menyahut lagi. Tetapi kedua-duanya menyerang hampir bersamaan. Seorang di antaranya berteriak keras sambil mengayunkan golok, yang seorang mencoba memotong gerak Wijang yang diperhitungkan akan menghindari ayunan golok itu. Tetapi perhitungan orang itu salah. Wijang tidak menghindar. Tetapi Wijang bergeser sambil menangkis ayunan golok yang keras itu dengan menyilangkan sepasang pisau belatinya. Demikian benturan yang keras terjadi, maka terasa tubuh lawannya terguncang. Kekuatan yang terayun pada senjatanya yang berat seakan-akan telah memantul menyusuri goloknya yang besar itu, menggetarkan tangannya. Terasa sendi-sendi tangan orang itu bagaikan berpatahan. Sementara itu kawannya pun telah meloncat menyerang pula. Ketika ia melihat bahwa gerak Wijang tidak sebagaimana diperhitungkan, maka ia pun merubah arah serangannya. Senjata pun berputar dan menebas mendatar ke arah lambung. Tetapi Wijang sempat meloncat. Terdengar teriakan melengking dari mulutnya. Dengan satu putaran Wijang bagaikan melenting. Kakinya yang berputar terayun mendatar menyambar wajah lawannya itu. Serangan kaki itu demikian derasnya, sehingga lawannya itu terlempar beberapa langkah surut. Sementara lawannya yang bersenjata golok itu masih belum dapat memperbaiki keadaannya. Tangannya terasa sakit dan bahkan rasa sakit itu telah menjalar ke dadanya. Tetapi ia tidak mempunyai waktu untuk merenungi keadaannya. Anak muda yang bersenjata sepasang pisau itu seakan-akan meloncat menerkamnya. Orang itu berusaha menghindar. Tetapi ia tidak dapat keluar dari jangkauan serangan Wijang. Pisau belatinya telah mengoyak pundaknya. Orang itu berteriak marah dan mengumpat kasar. Tetapi Wijang berteriak lebih keras. Ia mengumpat lebih kasar. Telinga Paksi menjadi panas mendengar kata-kata kasar yang meluncur dari sela-sela bibir Pangeran Benawa itu. Sama sekali memang tidak mencerminkan pribadi seorang bangsawan tertinggi di Pajang, sementara Paksi sendiri tidak dapat melakukannya. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung sangat tertarik kepada sikap Wijang. Kekasarannya, ketegarannya dan tataran ilmu iblisnya yang tinggi. Pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak telah meningkatkan kemampuan mereka. Orang yang berkepala botak itu pun telah berusaha dengan segenap kemampuannya untuk mengatasi lawannya yang bersenjata tongkat. Tetapi setiap kali ia harus mengalami kenyataan yang pahit. Tongkat kayu yang buruk itu mematuknya dengan kerasnya. Bahkan kemudian satu ayunan yang deras tidak dapat dihindarinya, sehingga tongkat itu telah memukul punggungnya. Orang berkepala botak itu menjadi sangat marah. Anak itu memukulnya seperti memukul pencuri ayam yang ketahuan sedang merunduk di kandang, sementara ia tidak berhasil menghindar. Tetapi kemarahan orang itu tidak berarti apa-apa bagi Paksi. Serangan-serangan tongkatnya semakin lama justru menjadi semakin berbahaya. Tulang-tulangnya bagaikan berpatahan ketika beberapa kali tongkat itu mengenai tubuhnya. Mengenai punggungnya, lambungnya, pundak dan lengannya. Ketika ujung tombak itu mematuk perutnya, rasa-rasanya perutnya itu telah berlubang. Orang yang berkepala botak, yang nampaknya memimpin kawan-kawannya yang berniat untuk memaksa Repak Rembulung dan Pupus Rembulung mengakui keberadaan Pangeran Benawa di sarangnya, harus melihat kenyataan. Semula ia meninggalkan lawannya sejenak untuk membunuh anak muda yang bersenjata tongkat itu, sebelum menyelesaikan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Tetapi ternyata yang terjadi tidak sebagaimana dikehendaki. Ia tidak berhasil membunuh anak muda yang bersenjata tongkat itu dalam waktu sepenginang. Tetapi justru orang itu sendiri yang cedera oleh ilmu anak muda yang bersenjata tongkat itu. Namun dalam pada itu, selagi kedua lawan Wijang mengalami kesulitan sementara lawan Paksi semakin terdesak, terdengar teriakan kesakitan. Justru seorang lawan Repak Rembulunglah yang terlempar dari arena pertempuran, terbanting jatuh dan kemudian berguling-guling. Sebuah luka yang panjang tergores di dadanya. Seorang lawannya yang lain tidak berhasil menghentikan serangan itu. Bahkan orang itu telah terdesak beberapa langkah surut. Gila. Terkutuklah kau, anak iblis, teriak orang berkepala botak. Kemudian katanya kepada Paksi.
Kau dan kawanmu merusak semua rencanaku, karena itu maka kau pantas untuk dipancung. Tetapi jawab Paksi menyakitkan hatinya. Senjatamu tidak akan dapat kau pergunakan untuk memancung kepalaku. Persetan kau, anak setan, sahut orang itu. Paksi tertawa. Sangat menyakitkan hati. Tetapi ketika Paksi mencoba untuk mengumpat, suaranya hanya dapat didengarnya sendiri. Paksi tidak dapat mengumpat seperti Wijang, meskipun Paksi tahu, yang nampak pada Wijang itu bukan pribadi Wijang yang sebenarnya. Dalam pada itu, keseimbangan pertempuran pun sudah berubah sama sekali. Lawan Wijang yang seorang sudah menjadi semakin lemah. Darah yang mengalir dari lukanya, menjadi semakin banyak pula. Kawannya yang seorang, menjadi semakin sulit. Serangan-serangan Wijang datang semakin cepat. Ia harus berjuang sendiri untuk melindungi dirinya. Lawan Repak Rembulung pun tinggal seorang lagi. Karena itu orang itu pun menjadi semakin gelisah. Yang masih harus bertempur dengan sengitnya adalah Pupus Rembulung. Meskipun demikian, keringat kedua orang lawan Pupus Rembulung menjadi semakin banyak mengalir. Sepasang pedang Pupus Rembulung mulai menyentuh tubuh mereka. Meskipun Pupus Rembulung juga sudah terluka, namun luka Pupus Rembulung itu tidak mengganggunya sama sekali. Orang yang berkepala botak itu pun semakin mengalami kesulitan. Tongkat Paksi semakin sering mengenai tubuhnya. Bahkan Paksi telah menyentuh kepala lawannya itu dengan tongkatnya sehingga orang itu menjadi pening. Dalam keadaan yang rumit, orang yang berkepala botak itu tidak mempunyai pilihan lain. Ia merasa bahwa ia dan kawan-kawannya tidak akan mampu memenangkan pertempuran itu. Apalagi setelah dua orang di antara mereka tidak berdaya lagi karena itu, maka orang berkepala botak itu tidak mempunyai pilihan lain. Ketika Paksi semakin mendesaknya, maka orang yang berkepala botak dan bersenjata tongkat besi itu telah bersuit nyaring. Satu isyarat bagi kawan-kawannya. Mereka pun menyadari kesulitan yang sedang mereka hadapi. Sejenak kemudian, maka orang yang berkepala botak itu pun telah meloncat meninggalkan arena pertempuran. Demikian pula kedua lawan Pupus Rembulung yang tersisa. Paksi yang sudah bersiap untuk meloncat mengejar orang-orang yang melarikan diri itu tertegun karena Wijang memberi isyarat kepadanya agar orang-orang itu dibiarkan saja pergi. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung pun tidak mengejar lawan-lawannya pula. Tidak ada gunanya, berkata Repak Rembulung. Mereka akan berpencar dan kita akan kehilangan waktu saja. Pupus Rembulung pun mengangguk-angguk. Dipandanginya dua orang di antara lawan-lawan mereka yang terluka agak parah. Mereka ditinggalkan saja di arena pertempuran. Kawan-kawan mereka yang melarikan diri itu tidak peduli, apakah kedua orang yang terluka itu akan mati atau tidak. Wijang pun berdiri termangu-mangu. Dua orang yang terluka parah itu terbaring sambil merintih kesakitan. Seorang di antara mereka terluka oleh senjata Wijang, sedang seorang lagi dilukai oleh Repak Rembulung. Pupus Rembulung melangkah mendekati orang yang dilukai oleh suaminya. Dengan nada dalam ia berkata, "Apa yang akan kita lakukan atas orang ini? Ia akan mati kehabisan darah." Repak Rembulung kemudian berjongkok di sebelah orang itu sambil mengguncang tubuh orang yang sudah terluka parah itu. "Kenapa kalian akan membunuh kami?" Orang itu tidak menjawab. Yang terdengar adalah erang kesakitan. Sekali lagi Repak Rembulung mengguncang tubuh orang itu sambil bertanya lebih keras. "Kenapa kalian akan membunuh kami berdua, hi?" Orang itu berhenti mengerang. Tetapi mulutnya menyeringai menahan sakit. Dengan suara bergetar ia menjawab. "Kami tidak akan membunuh kalian." "Jadi apa yang kalian lakukan?" "Kami mencari Pangeran Benawa. Ada di antara kami yang menduga bahwa Pangeran Benawa ada di tangan kalian atau di tangan orang-orang Goa Lampin. Tetapi kalian benar-benar akan membunuh kami dalam pertempuran ini. Itu bukan tujuan kami. Tujuan kami adalah menemukan Pangeran Benawa." Repak Rembulung memandang istrinya sejenak. Sementara itu Pupus Rembulung berdesis. "Tahan darah orang itu agar ia tidak mati karena kehabisan. Biarlah ia sembuh. Kita akan menantangnya pada kesempatan lain." Wijang dan Paksi terkejut. Ternyata Repak Rembulung dan Pupus Rembulung itu tidak sebuas yang mereka duga. Repak Rembulung kemudian mengambil kantong kecil dari ikat pinggang kulitnya yang besar. Ia pun segera menaburkan serbuk itu di luka lawannya yang menganga di dadanya kemudian kepada Wijang. Repak Rembulung itu pun berkata, "Pampatkan darah lawanmu itu."
Sebelum Wijang menjawabnya, Repak Rembulung telah mengikat tali kantongnya dan melemparkan kantong yang berisi serbuk itu kepada Wijang. Wijang tidak dapat berbuat lain. Ia pun menangkap kantong kecil itu. Kemudian ia pun menaburkan serbuk ramuan obat pada luka-luka lawannya yang berdesah menahan sakit. Tetapi pada tubuh itu tidak hanya terdapat sebuah luka, tetapi Beberapa saat kemudian, kedua orang itu pun justru menggeliat-geliat menahan pedih yang bagaikan menghunjam sampai ke tulang sumsum. Namun Repak Rembulung itu pun berkata, "Sentuhan obat itu memang terasa pedih. Tetapi darahmu akan pampat. Apakah kemudian kalian akan sembuh atau tidak, itu tergantung kalian dan kawan-kawan kalian. Apakah mereka menaruh perhatian kepada kalian atau tidak? Jika nanti aku pergi, kawan-kawan kalian tidak kembali, nasib kalianlah yang agaknya memang buruk sekali." Orang-orang yang terluka itu tidak menyahut. Mereka berjuang untuk mengatasi rasa sakit mereka. Perhatian Repak Rembulung dan Pupus Rembulung pun beralih kepada Wijang dan Paksi. Dengan nada berat Repak Rembulung itu pun bertanya, "Siapa sebenarnya kalian, anak-anak muda?" Wijanglah yang menjawab dengan kasar, "Apakah kalian tidak mendengar? Kami adalah orang-orang dari Goa Lampin." Repak Rembulung tertawa. Katanya, "Jangan membual." "Cukup," bentak Wijang. "Percaya atau tidak percaya, itu bukan urusanku. Aku tidak peduli. Tetapi apa kepentingan kalian sehingga kalian melibatkan diri dalam pertempuran ini? Apakah kau juga tidak mendengar? Aku tidak mau melihat pertempuran yang tidak adil. Hanya itu. Orang-orang Goa Lampin tidak akan berbuat seperti itu. Kita akan berpencar dan kita akan kehilangan waktu saja." Wijang tertawa. Katanya, "Aku pun tidak mengira bahwa kau tidak akan membunuh orang yang terluka itu, bahkan mengobatinya. Bukankah itu pertanda bahwa kita masing-masing tidak mengetahui dengan pasti sifat dan watak orang lain? Kadang-kadang kita mempunyai prasangka jauh lebih buruk tentang orang lain dari sifat dan wataknya yang sebenarnya." Repak Rembulung tertawa pula. Katanya, "Aku mengerti, anak muda. Tetapi aku pun mengerti dengan pasti bahwa kalimat itu tidak akan diucapkan oleh orang-orang dari Goa Lampin. Aku pun tahu pasti bahwa Goa Lampin tidak ada anak-anak muda yang sempat keluar dari padepokan mereka." Wijang tertawa semakin keras. Suara tertawanya seperti iblis yang meringkik di malam terang bulan. Katanya, "Ternyata pengetahuanmu tentang Goa Lampin hanyalah dangkal sekali. Kau hanya sempat melihat permukaannya saja, tetapi tidak ke kedalaman." "Sudahlah," potong Pupus Rembulung. "Kau betah sekali bicara tentang Goa Lampin." Repak Rembulung berpaling, sementara Pupus Rembulung pun bertanya kepada Wijang dan Paksi. "Anak-anak muda, siapapun kalian, serta apapun tujuan kalian, aku ingin tahu, apa yang akan kalian lakukan sekarang?" "Aku ingin kalian menjawab dengan jujur," geram Wijang. "Apakah Pangeran Benawa ada di tanganmu?" "Untuk siapa kalian mencarinya?" bertanya Pupus Rembulung. "Tidak ada gunanya aku menjawab pertanyaan ini, karena kalian tidak akan percaya." "Kau aneh, anak muda," berkata Pupus Rembulung. "Kau minta kami menjawab dengan jujur. Tetapi kalian tidak melakukan hal yang sama. Aku sudah menjawab dengan jujur. Kami mencari Pangeran Benawa." "Baiklah. Kami pun akan menjawab dengan jujur, Pangeran Benawa tidak ada di tangan kami." Wijang menggeram. Katanya, "Adalah satu pertanyaan yang bodoh. Seharusnya kami tahu bahwa jawaban itulah yang akan kami dengar. Kami menjawab dengan jujur." Wijang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Kali ini aku mempercayaimu. Kami akan mencarinya di tempat lain. Waktu yang diberikan oleh Eyang Resi Sapu Geni tidak terlalu panjang." "Resi Sapu Geni," ulang Repak Rembulung. "Aku belum pernah mendengar nama itu." "Tentu," potong Wijang. "Kau hanya perguruan Tegal Arang, Goa Lampin, perguruan-perguruan kecil lainnya. Tahu nama-nama Umbul Telu," dan Repak Rembulung mengerutkan dahinya. Katanya, "Apakah maksudmu dengan perguruan kecil?" "Perguruan sebesar kecil. Kecik memang terlalu kecil dibandingkan dengan Kentos Salak. Ternyata kalian terlalu sombong, anak-anak muda. Jika kami tidak sombong, maka kami tidak akan melibatkan diri dalam pertempuran ini."
Baik, baik. Repak Rembulung mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, tetapi sebenarnya aku merasa sayang sekali melihat sikap dan kelakuan kalian. Kenapa? Kalian masih terlalu muda untuk terdampar dalam kehidupan seperti ini. Maksudmu? Kau mempunyai masa depan yang cerah dengan ilmu yang tinggi. Ya. Aku yakin itu, jawab Wijang. Repak Rembulung tertawa. Katanya, kau memang terlalu yakin akan dirimu. Tetapi kau benar. Jika kalian berdua tidak sombong, maka kalian tidak akan terjun ke dalam pertempuran ini. Ya. Tetapi justru itulah yang kami maksudkan. Kenapa kalian yang muda, yang yakin akan kemampuan diri dan mendambakan hari depan yang cerah, tersekap dalam kehidupan seperti ini? Kehidupan seperti apa? Menurut kalian sendiri, kalian berasal dari perguruan Goa Lampin. Namun kemudian kalian menganggap bahwa kami, dari perguruan kecik, hanya mengenal perguruan-perguruan kecik lainnya, antara lain kau sebut pula Goa Lampin. Wijang mengerutkan dahinya. Sementara Pupus Rembulung berkata, anak-anak muda, siapapun kalian, tetapi kalian adalah anak-anak muda yang aneh bagi kami. Meskipun sejak semula kami yakin, bahwa kalian bukan orang-orang dari Goa Lampin, bahkan bukan pula pengikut orang yang bernama Ki Sapu Geni, namun sikap kalian mencemaskan kami. Kenapa? Bertanya Wijang. Mudah-mudahan kalian tidak bersungguh-sungguh dan berusaha mengelabuhi dengan kekasaran kalian yang berlebih-lebihan itu. Tetapi seandainya kalian benar-benar larut dalam dunia seperti ini, maka kami sangat menyayangkannya. Lalu, apa yang sebaiknya harus kami lakukan? Kalian dapat memanfaatkan kemampuan kalian untuk kepentingan yang lebih berarti. Maksudku, seandainya kalian ada di dalam satu lingkungan, apakah itu Goa Lampin, atau pengikut Resi Sapu Geni, atau dari perguruan-perguruan gelap lainnya, maka hidup kalian tidak akan berarti apa-apa. Wijang tertawa. Katanya, kalian dapat berkata seperti itu, tetapi apa yang kalian lakukan? Apakah kalian menginjak jalan kebenaran dengan sikap kalian? Aku sudah mengira, bahwa kau akan mengikuti keberadaan kami dalam dunia kami sekarang ini, jawab Pupus Rembulung. Kami memang tidak akan dapat ingkar bahwa kami telah tenggelam dalam dunia yang pekat ini. Justru karena itu aku dapat mengatakan bahwa sebaiknya kalian mencoba melihat kepada diri kalian sendiri, apa yang sekarang sedang terjadi atas diri kalian. Seandainya kami masih semuda kalian, maka kami akan berpikir ulang untuk menerjuni dunia seperti yang kami rambah sekarang. Tetapi kesadaran kami datang terlambat. Karena itulah, aku ingin memperingatkan kalian, agar kesadaran kalian tidak datang terlambat. Wijang dan Paksi saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Wijang pun tertawa. Katanya, kalian berdualah yang aneh. Kalian sebaiknya menasehati diri kalian sendiri. Tetapi Pupus Rembulung itu tertawa pendek. Katanya, baiklah, anak muda. Segala sesuatunya memang terserah kepada kalian sendiri. Apakah kalian juga akan menjadi seorang petualang seperti kami, seperti orang-orang Tegal Arang, Umbul Telu dan barangkali aku juga dapat menyebut Goa Lampin atau Resi Sapu Geni, atau seorang lurah prajurit. Hari depan kalian adalah milik kalian sendiri. Bentuklah menurut selera kalian. Wijang termangu-mangu sejenak, sementara Paksi justru dia membeku. Sekarang, biarlah aku melanjutkan perjalanan. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas dua hal. Pertama, kalian telah membantu kami, karena kalian tidak mau melihat pertempuran yang tidak adil. Kedua, kalian percaya bahwa Pangeran Benawa tidak berada di tangan kami, berkata Pupus Rembulung. Wijang tidak menyahut. Sementara Repak Rembulung berkata, semoga kalian tidak bertemu dengan Pangeran Benawa. Kenapa? Akibatnya tidak akan baik bagi kalian berdua. Kenapa? Berhasil atau tidak berhasil, pengaruhnya akan sangat buruk bagi kalian berdua. Kalian takut aku berhasil menangkapnya lebih dahulu? Aku takut bahwa segala-galanya akan berhasil bagi kalian, jawab Repak Rembulung. Omong kosong. Seberapapun tinggi ilmu Pangeran Benawa, tetapi ia manusia juga seperti kami. Kami berdua akan dapat melumpuhkannya. Jika kalian berhasil, maka pengaruhnya pun tidak akan kalah buruknya. Maksudmu? Kalian tidak akan pernah hidup tenang. Kalian akan diburu oleh orang-orang yang menginginkan cincin itu.
Apakah cincin itu masih tetap ada pada kalian atau tidak? Termasuk Harya Wisaka. Di samping itu, keluarga istana yang kehilangan pangerannya akan memburu kalian seperti memburu tupai. Apakah hal seperti itu tidak terjadi pada orang lain? Pada kalian berdua misalnya, seandainya kalian berhasil menangkap Pangeran Benawa. Hidup kami sudah kami pertaruhkan. Nama kami sudah terlanjur dilengkapi lumpur. Tetapi kalian belum. Kalian masih muda dan berhari depan panjang, jika kalian sendiri tidak menjerumuskan diri ke dalam kesulitan sehingga umur kalian menjadi pendek. Kalian masih mempunyai banyak kesempatan untuk membentuk diri sendiri. Apakah kalian benar-benar akan menjadi budak di Goa Lampin atau pengikut Sapu Geni atau kalian akan memilih menjadi seorang lurah prajurit atau seorang bebahu sebuah padukuhan? Dengan kemampuan yang tinggi, kalian akan dapat melindungi rakyat padukuhan kalian dari tindak kejahatan. Wajah Wijang menjadi tegang. Namun kemudian katanya, "Cukup. Sekali lagi aku katakan, nasihati diri kalian sendiri. Baik, anak-anak muda. Kami juga akan menasehati diri kami sendiri. Selamat." Repak Rembulung dan Pupus Rembulung kemudian meninggalkan Wijang dan Paksi yang berdiri termangu-mangu. Mereka berjalan dengan tanpa menaruh kecurigaan kepada Wijang dan Paksi jika saja mereka akan berbuat licik. "Orang-orang aneh," desis Wijang kemudian. Paksi pun menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, "Marilah kita tinggalkan tempat ini. Mungkin sesuatu akan dapat terjadi jika kita masih berada di sini." Orang-orang yang baru saja mencegat Repak Rembulung dan Pupus Rembulung itu tentu akan datang kembali. Paksi memandang orang-orang yang terluka itu. Namun ia tidak berkata apa-apa kepada mereka. Segala sesuatu memang terserah kepada kawan-kawan mereka. Sambil melangkah, Paksi pun berdesis. "Nampaknya orang-orang yang ingin merampok uang itu telah menggiring kita untuk menyaksikan keanehan sifat Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Ya. Jika mereka tidak memaksa kita untuk berbelok, kita tidak akan sampai ke tempat ini. Kita tidak akan mempunyai kesan yang membingungkan tentang Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Kita melihat satu sisi yang keras dan kasar dari kedua orang itu, tetapi di sisi lain, kita masih bisa melihat kelembutan tingkah laku mereka. Mereka mengobati orang yang dilukainya, mereka mengucapkan terima kasih kepada kita dan yang aneh, mereka menasehati kita." Paksi mengangguk-angguk. Katanya, "Di antara orang-orang dari perguruan yang hitam itu, Repak Rembulung dan Pupus Rembulung tampak semakin hitam. Tetapi di sini kita melihat ia dalam wujud dan sifat yang lain." "Aku tidak mengerti," desis Wijang. Namun Paksi pun berdesis. Apakah keduanya mengetahui bahwa mereka telah berhadapan dengan Pangeran Benawa sendiri, sehingga mereka menunjukkan sikap yang telah disaputnya menjadi lembut dan bijak? Agaknya tidak. Mereka tidak tahu dengan siapa mereka berbicara. Jika mereka menyadari bahwa mereka berhadapan dengan Pangeran Benawa tanpa sisi yang lain dari sifat-sifat mereka, maka mereka akan berusaha menangkapnya. Tetapi mereka menyadari bahwa orang yang dianggapnya Pangeran Benawa itu mempunyai ilmu yang tinggi. Tetapi mereka tentu tidak akan dengan mudah melepaskan kesempatan itu. Apalagi mereka belum meyakini bahwa kemampuan kita tidak akan dapat mereka kalahkan. Mereka hanya sempat melihat bagaimana kita bertempur tanpa mengenali ilmu kita yang sebenarnya. Paksi mengangguk-angguk. Keduanya pun berjalan semakin menjauhi medan. Tetapi mereka tidak berniat untuk mengikuti Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Namun sambil berjalan di antara gerumbul-gerumbul perdu mereka masih saja membicarakan kedua orang suami istri yang aneh itu. Dalam pada itu, terik matahari semakin menyengat. Di hadapan mereka membentang hutan yang membujur panjang. Sedang di arah lain, sawah yang bersusun nampak hijau ditumbuhi batang padi yang subur. Nampaknya itu bukan sekedar sawah tada hujan. Air yang jernih mengalir di parit-parit yang terjadi secara alami, menuruni kaki Gunung Merapi, sehingga sawah yang tersusun itu tidak akan kekurangan air di segala musim. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi pun merasa bahwa mereka harus menjadi semakin berhati-hati. Mereka sudah mulai bersinggungan dengan orang-orang yang memburu mereka, terutama Pangeran Benawa. Meskipun ia masih belum dapat dikenali oleh orang-orang yang dikenalinya, namun keduanya mencemaskan bahwa pada suatu saat mereka tidak akan dapat menghindar lagi. Ketika hal itu mereka bicarakan, maka Wijang pun berkata, "Apa boleh buat?
Aku sudah mengambil keputusan untuk mengambil pengembaraan ini meskipun tujuanku semula masih belum dapat aku lakukan dengan baik. Apakah keadaan istana Pajang itu sedemikian menjemukan bagi pangeran, sehingga pangeran segan untuk pulang? Pertanyaanmu aneh, Paksi. Bukankah sudah aku katakan, jika aku pulang membawa cincin ini, maka cincin ini akan hilang. Selebihnya dari mana aku dapat melihat kehidupan yang sebenarnya dari masyarakat Pajang jika aku tetap berada di istana? Tetapi apakah kejemuan pangeran di istana itu bukan satu dorongan yang kuat bagi pangeran untuk meninggalkan istana? Ya. Bukankah hal itu juga sudah pernah aku katakan kepadamu? Tetapi sudahlah, kita akan meneruskan pengembaraan kita. Paksi pun kemudian tidak bertanya lagi tentang niat Pangeran Benawa untuk melanjutkan pengembaraan. Bahkan sebenarnya Paksi memang berharap agar Pangeran Benawa itu mengambil keputusan yang demikian, sehingga ia akan mendapatkan kawan dalam pengembaraan itu. Namun yang kemudian justru bertanya adalah Pangeran Benawa. Paksi, bagaimana dengan kau sendiri? Apakah kau tidak berniat untuk pulang? Jika kau ingin membawa cincin bermata 3 itu, bawalah. Berikan kepada ayahmu. Apakah benar ayahmu akan menyerahkan kepada ayahanda Sultan atau tidak? Aku tidak mau bermain-main dengan benda yang sangat berharga itu. Jika permainan itu berakibat buruk, maka aku akan menyesal sepanjang hidupku. Wijang tersenyum. Namun ia pun bertanya. Berakibat buruk apa maksudmu? Jika ayah tidak mau menyerahkan cincin itu ke istana, maka akibatnya akan sangat buruk baginya. Wijang justru tertawa. Katanya. Kau teringat kepada kedua orang yang menginginkan cincin itu? Ya. Pangeran telah membuat aku berdebar-debar ketika pangeran menyerahkan cincin itu kepada mereka. Dan kau cemas bahwa aku akan memperlakukan ayahmu seperti mereka? Tentu tidak mungkin, Paksi. Kau tentu akan marah. Dan kau tentu akan membunuh aku. Mungkin aku dapat membunuh pangeran, jika tangan dan kaki pangeran diikat lebih dahulu dengan jangat kinatelon. Wijang tertawa. Suaranya lepas menghambur menggetarkan udara lereng Gunung Merapi itu. Tetapi lingkungan itu ternyata sepi. Tidak ada seorang pun yang mendengar suara tertawa Pangeran Benawa. Keduanya pun kemudian berjalan terus. Namun mereka mulai menggeser arah untuk menemukan jalan yang lebih baik dari sebuah padang yang banyak ditumbuhi gerumbul-gerumbul perdu yang bahkan kadang-kadang semak-semak berduri. Ketika mereka menemukan sebuah jalan, maka matahari telah condong ke barat. Cahayanya masih terasa menyengat kulit. Namun keduanya berjalan terus meskipun tidak terlalu cepat. Namun tiba-tiba Wijang pun berkata. Nampaknya di depan itu sebuah padukuhan yang cukup besar. Ya. Paksi mengangguk-angguk. Kita akan singgah. Apakah kau tidak lapar? Paksi tersenyum. Namun Wijang itu pun berkata dengan nada tinggi. Kau tentu tidak lapar. Aku juga sudah lapar, jawab Paksi. Kenapa kau tidak pucat? Apakah kau juga pucat? Aku tidak dapat melihat wajahku sendiri. Apakah kita harus mencari belumbang dan melihat kita di dalamnya? Pokoknya kita lihat, apakah di padukuhan di depan ada kedai atau tidak. Paksi tertawa. Katanya. Nampaknya kau kelaparan. Wijang mengangguk sambil menjawab. Aku tidak pernah merasa kelaparan seperti sekarang. Aku tidak tahu kenapa. Keduanya pun kemudian mempercepat langkah mereka memasuki padukuhan di depan mereka. Padukuhan yang memang agak besar. Demikian mereka memasuki regol padukuhan, maka keduanya pun yakin bahwa di dalam padukuhan itu tentu terdapat kedai yang memadai. Sebenarnya lah, ketika mereka sampai di sebuah simpang 4 di dalam padukuhan itu, mereka mendapatkan sebuah kedai nasi yang masih dibuka. Di sebelahnya sebuah kedai yang lain, yang menjual kebutuhan sehari-hari serta keperluan dapur. Ternyata tidak jauh dari tempat itu terdapat sebuah pasar hewan yang sudah sepi. Nampaknya hari itu memang bukan hari pasaran. Meskipun demikian, di sebelah pasar itu justru masih nampak kesibukan perdagangan. Agaknya padukuhan itu adalah penghasil kelapa dan gula kelapa yang cukup besar, sehingga di sebelah pasar hewan itu terdapat 3-4 pedati yang sedang memuat kelapa dan gula kelapa. Dengan demikian, maka tempat itu masih terhitung ramai meskipun matahari sudah menjadi semakin condong. Kedai yang masih dibuka itu masih juga dikunjungi beberapa orang.
Sementara itu, kedua kedai yang lain agaknya sudah lebih dahulu ditutup. Wijang dan Paksi pun kemudian memasuki kedai yang masih dibuka itu. Mereka segera mencari tempat di sudut, sehingga mereka tidak akan merasa terganggu oleh mereka yang keluar masuk kedai itu. Hati-hatilah dengan kampilmu, desis Wijang. Nanti ada orang yang menginginkannya lagi. Paksi memandang ke sekitarnya. Kedua orang duduk di sudut yang lain. 3 orang di dekat pintu dan 2 orang lagi justru duduk menghadap ke tempat pemilik kedai itu menyiapkan pesanan-pesanan para pembelinya. Sejenak kemudian, maka Wijang pun telah memesan minuman dan makanan bagi dirinya sendiri dan bagi Paksi. "Hi, kau pesan apa untukku?" "Pokoknya kita memesan minuman dan makanan yang sama. Nasi pecel, telur rebus dan ikan goreng." "Ikan apa?" "Apa saja yang ada. Gurame, lele, sepat atau bahkan wader." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menolak. Ia juga senang makan nasi pecel asal tidak terlalu pedas. Ketika kemudian Paksi menikmati pesanan itu, maka tiba-tiba saja Wijang menggamitnya. Katanya, "Berhati-hatilah. Nampaknya ada orang yang memperhatikan kedatangan kita." "Dari mana kau tahu?" 2 orang berhenti di depan pintu. Nampaknya mereka memperhatikan kita berdua. Berbisik-bisik dan kemudian pergi. "Kita nikmati saja minuman dan makanan ini lebih dahulu," jawab Paksi. "Aku setuju," sahut Wijang. Namun ketika Paksi menghabiskan 1 mangkuk nasi, ia merasa cukup kenyang. Karena itu, ketika Wijang menambah lagi, Paksi menggeleng. Katanya, "Aku belum lapar sekali." "Bukankah tadi kita sudah makan?" "Aku tidak ingat lagi. Yang penting aku harus makan karena aku lapar." Paksi tersenyum. Sebuah pertanyaan timbul di dalam hatinya, apakah di istana Pangeran Benawa dapat makan senikmat itu? Beberapa saat kemudian, keduanya pun sudah selesai. Wijang mengelus perutnya sambil berkata, "Kau benar, Paksi. Ternyata aku merasa terlalu kenyang. Belum lagi jika kau habiskan wedang serai serta beberapa potong makanan yang disediakan itu." Wijang menggelengkan kepalanya. Katanya, "Kau ingin perutku meledak?" Paksi tertawa. Namun suara tertawanya pun patah ketika ia juga melihat 2 orang yang bergeser ketika ia mengangkat kepalanya. "Aku melihat mereka," desis Paksi tiba-tiba. "Mereka siapa?" "2 orang yang tadi kau lihat," jawab Paksi. Namun tiba-tiba saja wajahnya nampak tegang. Katanya, "Rasa-rasanya aku mengenal mereka." "Kau mengenal mereka?" bertanya Wijang dengan dahi yang berkerut. "Setidak-tidaknya salah seorang dari mereka." Wijang menarik nafas dalam-dalam. "Sekarang giliranmu." "Aku kira mereka memperhatikan aku." Paksi pun kemudian bertanya, "Apakah kau tidak akan memesan apa-apa lagi? Kau kira perutku tidak akan pernah kenyang?" Paksi masih sempat senyum. Kemudian bertanya, "Marilah, kita tinggalkan tempat ini. Mungkin di luar beberapa orang sudah menunggu kita. Kita harus mempersiapkan diri." Paksi pun kemudian membayar harga makan dan minum mereka sambil minta diri kepada pemilik kedai itu. Ketika keduanya keluar dari kedai, maka mereka pun memperhatikan keadaan di sekitar kedai itu. Beberapa orang memang nampak berjalan lewat jalan di depan dan di sebelah kedai itu. Namun Paksi tidak melihat orang yang rasa-rasanya sudah dikenalnya itu. "Orang-orang itu sudah pergi," desis Wijang. "Ya. Tetapi tentu tidak jauh dari kita." Keduanya pun kemudian melangkah meninggalkan kedai itu, sementara Paksi bertanya, "Kita akan pergi kemana?" "Ke selatan." "Pokoknya ke selatan," jawab Wijang. Paksi menarik nafas panjang. Katanya, "Ya. Pokoknya kita pergi ke selatan." Demikianlah keduanya pun melangkah semakin jauh dari kedai itu. Namun sebelum mereka terlalu jauh, maka mereka pun mendengar keributan di belakang rumpun bambu yang tumbuh di sebuah halaman yang agak kosong. Pendengaran mereka yang tajam segera mengetahui bahwa telah terjadi pertempuran di belakang rumpun bambu yang lebat itu. Keduanya pun dengan serta-merta telah meloncat melingkari rumpun bambu itu. Keduanya tertegun ketika mereka melihat pertempuran yang sengit. 2 orang melawan seorang yang berilmu sangat tinggi.
Tetapi ternyata bukan hanya mereka berdua sajalah yang telah mendengar suara ribut di belakang rumpun bambu itu. Beberapa orang yang lain pun telah berdatangan, seorang demi seorang. Tetapi tidak seorang pun segera berani melerai pertempuran yang sengit itu. Paksi yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Salah seorang yang bertempur berpasangan itu pernah dikenalnya. Tetapi seorang yang lain belum. Namun pertempuran itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba saja seorang dari mereka yang bertempur berpasangan itu terlempar dari arena. Sebuah luka yang panjang menganga di dadanya. Yang seorang lagi masih berusaha untuk bertahan. Tetapi sebelum Paksi dan Wijang sempat berbuat sesuatu, maka orang itu pun telah terpelanting pula. Selain luka di lehernya, maka kepala orang itu telah membentur sebuah batu yang cukup besar, sehingga orang itu langsung terbunuh. Dengan cepat Paksi berjongkok di sebelah orang yang pernah dikenalnya. Sambil mengguncang orang itu, Paksi berdesis. Paman Derpa. Orang yang terluka itu pun berusaha untuk memperhatikan anak muda yang menyebut namanya. Dengan suara yang lemah orang itu pun kemudian berdesis. Angger Paksi. Iya, Paman. Menyingkirlah. Orang itu sangat berbahaya bagimu. Kenapa? Dan kenapa Paman sekarang berada di sini? Aku mendapat perintah dari ibumu untuk mencari Angger. Sudah setahun lebih kau meninggalkannya. Ibu ingin kau segera pulang. Berhasil atau tidak berhasil? Paksi tidak segera menjawab. Sementara orang itu berkata, tetapi agaknya ayahmu berkeberatan, Nger. Kau baru boleh pulang jika kau bawa apa yang dipesankan oleh ayahmu. Paksi mengangguk-angguk. Namun ia pun bertanya, apa hubungannya dengan orang itu, Paman? Orang itu adalah seorang dari mereka yang mendapat perintah dari ayahmu. Mereka juga harus mencari benda yang diinginkan oleh ayahmu itu. Tetapi mereka juga mendapat tugas untuk mencarimu. Apakah yang dikehendaki oleh ayah? Sebelum Derpa menjawab, orang yang telah melukainya itulah yang menjawab sambil tertawa. Kau harus menemukan benda itu. Jika tidak, lebih baik aku habisi sama sekali. Itukah pesan ayahku, atau kehendakmu sendiri? Aku berhak menentukan. Namun Derpa yang terluka parah itu berdesis. Ayahmu memang tidak menghendaki kau segera pulang. Kenapa, Paman? Kenapa? Aku tidak tahu, Nger. Paman. Paman. Paksi mengguncang orang itu. Tetapi Derpa sudah menutup matanya untuk selama-lamanya. Jantung Paksi bagaikan tersulut api. Ia pun segera bangkit berdiri, memandang orang yang membunuh Derpa itu dengan mata yang menyala. Kau telah membunuh Paman Derpa. Orang itu tertawa. Katanya. Kedua orang itu sangat menjengkelkan. Ia adalah budak-budak ibumu yang setia, kesetiaan mereka adalah kesetiaan yang buta. Aku sudah memperingatkan mereka mengurungkan niatnya mencarimu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Apakah sebabnya kau melarangnya? Apakah mereka merugikanmu sehingga kau bunuh mereka? Tentu. Aku mendapat tugas dari ayahmu, agar kau tidak pulang sebelum kau berhasil. Bukankah tugas kedua orang tuamu bertentangan dengan tugasku? Aku tidak peduli. Aku akan pulang. Orang itu tertawa berkepanjangan. Katanya. Semua akan sia-sia. Jika kau memaksa pulang, maka kau akan mati. Tetapi seandainya kau tidak pulang pun, aku memang akan membunuhmu. Kenapa? Seorang sainganku akan berkurang. Bukankah kau juga akan mencari cincin itu? Kau gila. Kau berada di dalam satu lingkungan yang pekat. Di sini ada 1000 orang yang sedang mencari cincin itu. Aku akan bunuh mereka satu demi satu. Siapa kau sebenarnya? Orang itu memandang Paksi dengan tajamnya. Dengan nada tinggi ia pun berkata, siapapun aku, akibatnya akan sama saja bagimu. Kau akan mati. Itu saja yang perlu kau ketahui. Persetan. Kau telah membunuh Paman Derpa dan seorang kawannya. Kau pun harus mati di sini. Hi? Aku harus mati? Apakah kau harus membunuh diri? Aku akan membuatmu, geram Paksi. Suara tertawa orang itu bagaikan mengguncang rumpun bambu di sebelahnya. Di sela-sela tertawanya orang itu berkata,
Kau memang lucu, anak manis. Tetapi sangat menjengkelkan karena kesombonganmu. Tetapi pengaruhnya sangat bagus bagiku. Dengan demikian nafsuku membunuh menjadi semakin besar. Sekarang, sebutlah nama ibumu untuk yang terakhir kalinya. Paksi bergeser menjauhi tubuh Derpa yang terbaring diam. Beberapa orang di sekitar tempat itu menjadi tegang. Mereka berharap anak muda itu menyingkir saja. Tetapi Paksi justru mendekati orang yang memegang sebilah pedang itu. Apa yang akan kau lakukan, anak muda? Bertanya orang itu. Paksi pun menjawab dengan nada tinggi. Sudah aku katakan, aku akan membantumu untuk membunuh diri. Orang itu tertawa semakin keras. Katanya, kau bukan saja sombong, tetapi kau sudah gila. Bukankah kau lihat, bahwa aku dapat membunuh 2 orang yang diutus oleh ibumu mencarimu? Iya, jawab Paksi. Lalu apa yang dapat kau lakukan? Paksi justru melangkah mendekat. Katanya, bukankah kepalamu masih belum sekeras batu hitam? Tongkatku ini akan memecahkan tulang kepalamu. Kesombonganmu sudah berlebihan, anak muda. Sudah waktunya aku membungkam mulutmu. Paksi sama sekali tidak menjadi gentar. Ia justru semakin mendekati orang yang telah membunuh Derpa. Sementara itu, Wijang sama sekali tidak berusaha untuk mencampurinya. Ia berdiri saja beberapa langkah dari Paksi. Meskipun demikian, ia siap berbuat sesuatu jika diperlukan. Bahkan Wijang sedang memperhatikan seseorang yang berdiri tidak terlalu jauh dari arena pertempuran itu. Agaknya orang itu mempunyai hubungan dengan orang yang telah membunuh Derpa, langsung atau tidak langsung. Karena itu, kecuali mempersiapkan diri jika ia diperlukan untuk membantu Paksi, maka Wijang pun mengawasi orang yang dicurigainya itu. Dalam pada itu, Paksi yang marah itu pun telah bersiap untuk bertempur. Tongkatnya mulai menggelepar di tangannya. Namun orang yang telah membunuh Derpa itu masih saja tertawa. Dengan golok yang besar, yang telah melukai dan bahkan membunuh Derpa, orang itu menuding Paksi sambil berkata, kau memang lucu, anak muda. Tetapi orang-orang yang akan mati kadang-kadang memang berbuat aneh-aneh. Paksi tidak menjawab. Tetapi dengan kecepatan yang tinggi, Paksi yang marah itu telah memukul golok di tangan orang yang menertawakannya itu. Orang itu benar-benar terkejut. Tenaga Paksi ternyata sangat besar, sehingga orang itu tidak dapat mempertahankan goloknya, sehingga golok itu terpelanting jatuh beberapa langkah dari kakinya. Dengan serta-merta orang itu pun bergerak untuk memungut goloknya. Namun tiba-tiba pula ujung tongkat Paksi telah melekat di lehernya. Sekali lagi orang itu terkejut. Ia tidak mengira sama sekali bahwa anak muda itu mampu bergerak demikian cepatnya. Karena itu, maka orang itu pun mengurungkan niatnya untuk mengambil goloknya, karena ujung tongkat yang menekan lehernya itu akan dapat melukainya. Bahkan luka yang parah. Aku dapat membunuhmu sekarang. Tetapi aku bukan pengecut yang licik. Kau tentu beralasan bahwa aku belum bersiap karena seranganku datang tiba-tiba. Sekarang, ambil golokmu. Kita akan bertempur dengan jujur. Jantung orang itu bergetar ketika Paksi menarik tongkatnya. Justru karena itu, maka untuk beberapa saat ia berdiri termangu-mangu. Wijang pun mengerutkan dahinya melihat sikap orang yang dicurigainya. Ia tidak melihat bahwa orang itu akan mencoba membantu orang yang telah membunuh Derpa. Meskipun nampak ketegangan di wajahnya, namun ia berdiri saja di tempatnya. Sementara itu, beberapa orang yang lain pun masih juga berkerumun menyaksikan apa yang telah terjadi di belakang rumpun bambu yang lebat di halaman yang kosong itu. Ambil golokmu, bentak Paksi. Kita akan bertempur. Aku tidak peduli apa kau bersenjata atau tidak. Ketika Paksi mundur beberapa langkah, maka orang itu pun dengan cepat meraih goloknya. Demikian ia berdiri tegak dengan golok di tangannya, maka ia pun menggeram. Satu penghinaan yang pahit. Tetapi kau akan menyesal dengan kesombongan yang tidak ada taranya ini, anak muda. Kita akan bertempur. Aku tidak yakin bahwa ayah menghendaki agar kau membunuhku. Mungkin benar jika ayah ingin aku pulang dengan membawa benda yang dikehendaki. Tetapi niat untuk membunuh itu tentu timbul dari jantungmu yang berbulu itu. Bukankah kau dengar, Derpa juga mengatakan bahwa ayahmu tidak ingin kau pulang. Ayah tidak ingin aku pulang tanpa membawa benda itu. Persetan, geram orang itu. Kesombonganmu serta penghinaan ini tidak akan dapat dimaafkan lagi.
Cukup potong paksi. Bersiaplah. Bersambung ke bab 29. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.